Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Shadaqallahu. Para jemaah hamba-hamba Allah yang mulia, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah mendapatkan anugerah sehat walafiat sehingga bisa bersama-sama sholat subuh berjamaah, kemudian lanjutkan dengan kajian Sabtu pagi. Tema yang kita angkat adalah tentang apakah sebelum sholat mencium istri itu membatalkan wudu. Silakan gambarnya. Bermakna. Para jamaah, ada yang mengatakan bahwa kebiasaan pasangan ini suka mencium suami untuk istri, istri untuk suami. Sementara di masyarakat banyak yang berpendapat bahwa itu membatalkan. Suami mencium istri batal wudunya. Sementara yang lain mengatakan tidak. Nah, para jamaah, pagi ini kita bahas. Materi ini sudah muat di masalah matang bulan ini, Januari 2025. Bagi yang mau membaca lebih rinci bisa di masalah matang. Para jamaah, masalah hukum menyentuh kulit termasuk salaman, mencium, ini sudah dibahas oleh ulama lebih dari 1000 tahun yang lalu. Walaupun begitu masih tetap aktual, untuk dibahas. Tujuan kita tentu agar kita mendapatkan wawasan tentang hukum mencium pasangan suami istri sebelum sholat. Apakah membatalkan hidupnya atau tidak? Nah, para jamaah, umumnya ulama yang bahas tentang ini berangkat dari ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 dan An-Nisa ayat 43. Di dalam ayat itu diantaranya disebutkan Aula mustumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu
sorry dan thayyibat. Atau jika kalian menyentuh wanita dan kalian tidak mendapati air sehingga tidak bisa berwudu, maka berwudulah dengan wudhu yang suci. Ini surat Al-Maidah ayat 6, juga surat An-Nisa ayat 40. Inilah yang jadi sumber pembahasan mengenai batal tidaknya wudhu seseorang ketika menyentuh lain jenis yang bukan mahram, termasuk suami istri ke suami. Nah, para jamaah, dari ayat itu ada kata-kata Allah mastum anisa, atau kalian menyentuh wanita. Di kalangan orang akhiri berdebat mengenai pemaknaan ini. Lamas, ada yang artikan secara zahir, ya yang tampak. Namanya menyentuh ya pakai tangan. Yaitu bertemunya antara kulit wanita dengan kulit laki-laki, antara hidung dengan pipi termasuk, selain bersenggama. Dari pemahaman ini mereka kemudian berpendapat bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa penghalang dapat membatalkan wudhu. Apakah sengaja atau tidak sengaja, maka syahwat atau tidak, tetap membatalkan wudhu. Nah, para jamaah, pendapat seperti ini sudah terjadi pada masa sahabat. Di antara sahabat Nabi yang berpendapat seperti itu adalah Ibnu Mas'ud, seorang ahli fikih, ahli tafsir di masa sahabat. Kemudian Ibnu Umar, ini lebih dikenal ahli fikihnya. Kemudian Az-Zuhri di kalangan tabi'in, di ahli hadis, dan Imam Asy-Syafi'i di kalangan empat mazhab itu, yang juga berpendapat bahwa menyentuh biasa itu membatalkan wudhu. Jadi sejak itu sudah ada pendapat seperti itu. Sementara sebagian ulama lain memahami kata lamasa itu bukan menyentuh biasa, tapi menyentuh ya berhubungan laki perempuan, bersenggama, bersetubuh. Dengan demikian persentuhan dengan tangan biasa termasuk mencium, apakah dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, maka hal itu tidak membatalkan wudhu. Jadi kelompok kedua ini salaman, menyentuh bisa saja tangannya apa ya, mungkin lagi sayangnya menyentuh pipinya, membelai, kalau menciumnya itu tidak membatalkan, tidak batal. Pendapat seperti ini sudah ada pada masa sahabat, yaitu zaman Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Di kalangan ulama tabi'in ada Al-Qa, ada Tawus. Di kalangan empat mazhab ada Imam Hanafi. Jadi rupanya pendapat seperti ini sudah ada sejak di awal Islam. Nah, khusus di kalangan empat mazhab. Di kalangan empat mazhab ada tiga pendapat. Pendapat pertama adalah menyatakan batal. Jadi mencium itu batal, menyentuh salaman batal. Apakah ada syahwat atau tidak ada syahwat, sengaja dan disengaja batal. Jadi teman-teman dulu untuk godain temannya
yang di pesantren itu, maka agar wudhu lagi disentuh pakai. Tanpa diketahui disentuh tangannya kan, apa? Dia kan nggak sengaja si perempuan ini, nggak tahu dia, tiba disentuh tangan cekel ini. Ini berlaku juga sama istri. Nah, pendapat ini di kalangan empat mazhab didukung oleh Imam Asy-Syafi'i, atau kelompok utamanya adalah Imam Asy-Syafi'i. Sehingga teman-teman kita yang mengaku bermadzhab Syafi'i pendapatnya seperti ini, batal. Jadi tidak boleh suami istri ketika mau sholat mencium, tidak boleh. Kenapa? Batal. Tidak bolehnya bukan tidak boleh mencium, tapi membatalkan. Kalau mencium silahkan, tapi nanti wudhu lagi. Gitu. Ini madzhab Syafi'i. Nah, teman-teman kita di kalangan Nahdliyin begitu pendapatnya, membatalkan wudhu. Maka jangan coba-coba untuk mencium suami atau istri, atau salaman juga tidak bisa. Hilang gambar. Nah, itu para jamaah. Maksud saya, kalau kita nanti ketemu teman-teman yang mengatakan, oh batal itu, oh iya, itu madzhab Syafi'i, tidak saya. Karena mungkin itu pendapat. Nah, nanti muncul pendapat yang kedua yang dipelopori oleh Imam Hanafi, madzhab tertua di kalangan Hambali. Kata madzhab Hanafi bahwa menyentuh lain jenis termasuk suami istri tidak membatalkan wudhu, mencium tidak membatalkan wudhu, bersalaman tidak membatalkan wudhu. Jadi bedanya 180 derajat, berbalikan, satu batal, satu tidak. Nah, sekarang nanti muncul pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga itu mencoba mengkompromikan antara pendapat yang membatalkan dengan pendapat yang tidak membatalkan. Apa komprominya? Begini katanya. Batal apabila ketika menyentuh atau mencium tadi disertai syahwat. Disertai syahwat. Tidak batal apabila tidak disertai syahwat. Ini pendapat yang dipelopori oleh dua mazhab, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Nanti dalam perkembangannya masing-masing nanti tidak sama. Nanti muncul misalnya Ibnu Taimiyah yang sebenarnya mazhab Hambali, ternyata lebih setuju pendapat Hanafi yang mengatakan tidak membatalkan. Jadi walaupun satu mazhab tidak mesti sama pendapat, bisa saja berbeda. Nah, jadi para jamaah seperti ini yang terjadi di kalangan ulama-ulama klasik atau abad-abad 1, 2, 3, 4 Hijriah. Pendapat mengenai ini sudah terjadi perbedaan pendapat. Ini teks asli dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dan kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra. Jadi ada 3 pendapat. Nah, sekarang yang perlu kita kaji adalah apa alasan 3 kelompok tadi itu mengatakan tidak batal. Apa alasan yang mengatakan
batal. Apa alasannya kok mengkompromikan di antara pendapat? Apa dalil saya? Ini tugas kita. Kalau hanya tahu 3 pendapat itu ya sudah selesai. Tapi kita nggak punya ilmu, hanya tahu. Ibarat orang datang ke warung tinggal makan saja. Tapi kita ingin jadi kopi juga. Ya apa caranya gawe sop itu? Ya apa caranya masak rawon? Nah, kita ke sana. Nah, mari kita pelajari pendapat yang mengatakan bahwa itu membatalkan wudhu yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Para jamaah, begini alasannya, mengapa dikatakan batal itu. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Kata Imam Syafi'i, kalimat Allah masuk nisa yang tadi diartikan menyentuh wanita, itu maksudnya adalah sentuhan kulit biasa, tangan, bukan bersetubuh, bukan berjimat, bukan bersiap. Alasannya begini kan? Pada ayat itu kata-kata Allah masuk bisa alam tajidu ma'am fatayammamu shalidan thayyiban, dan seterusnya. Ada kalimat berikut itu yang menjelaskan yang juga menjadi penyebab orang bersuci adalah orang yang BAB, buang air besar. Setelah menyebut kata-kata lama besar, di situ ada kata-kata al-ghaib, BAB. Nah, kata Imam Syafi'i, karena kata-kata lamastum itu kemudian disertai ada kata-kata al-ghaib yang artinya buang besar, maka hukumnya disejajarkan. Apa maksudnya? Kalau orang buang air besar itu menyebabkan hadas kecil, harus wudhu. Maka kalau lamastum mestinya juga tidak menyebabkan munculnya hadas kecil, sehingga sentuhan di situ bukan sentuhan jimat, tapi sentuhan tangan biasa. Itu jadi lebih ke pendekatan bahasa Imam Syafi'i. Dari struktur ayat itu, ketika menyebut apabila junub maka bersucilah, ada seterusnya, kemudian ada kalimat kemudian menyentuh wanita, kemudian BAB, maka apabila itu terjadi bersucilah. Nah, karena di situ ada kalimat yang berjajaran antara Allah maktum dan nal-ghaib itu, maka Imam Syafi'i ingin menyamakan statusnya. Apa? Hanya menyebabkan hadas kecil, yaitu hanya wajib berwudu saja. Nah, kalau itu hanya bukan wudu saja, maka berarti bukan sentuhan dalam pengertian jimat bersetubuh, sebab kalau bersetubuh itu menyebabkan hadas besar. Atas dasar ini, Imam Syafi'i cenderung pada pemahaman kalimat lamastum nisa itu adalah sentuhan biasa. Itu alasan. Ini ditulis oleh Imam As-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, kitab induk yang sangat terkenal. Nah, pandangan ini didukung oleh pendapat-pendapat lain. Misalnya kata-kata al-lamsu, ya yang tadi ada lamahtum tadi itu diartikan begini. Wal yadu yang namanya tangan itu zinanya adalah al-lamsu meraba. Jadi tangan meraba itu jelas berzina kalau bukan yang halal. Hadis Wad Ahmad kata Al-Albani, hadis ini sahih. Hadis ini disebutkan dalam rangka mendukung pengertian al-masab itu
sentuhan panah, bukan pengertian setubuh. Kemudian didukung lebih kuat lagi dengan pernyataan sahabat Nabi bernama Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Apa kata beliau? Nah, ini yang menjadi catatan penting dari kalangan mazhab Syafi'i itu. Ini pegangannya. Jadi Syafi'i bukan sekedar pendekatan bahasa tadi, tapi dapat dekengan, dapat dukungan dari pendapat Ibnu Umar. Ini katanya, qiblatur rajuli, cuma suami imra'atau kepada istrinya, wajah surat dan meraba-rabanya diadili dengan tangannya, itu bukan mulamasan, termasuk mulamasan. Faman qabbala, maka barang siapa mencium imra'atau istrinya, au jasa atau meraba-rabanya diadili dengan tangannya, apalagi maka wajib orang itu al-wudu'u, wudu. Pernyataan ini menjadi dalil yang menguatkan pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i. Oh, kalau begitu tidak batal, harus wudu. Ini kalimat. Tapi ingat, ini bukan sabda Nabi. Ini pendapat sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Tapi kita jangan menganggap enteng, karena sahabat ini dikenal sahabat yang ahli fikih di kalangan sahabat Nabi, Abdullah bin Umar. Ini dikutip oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, gurunya Syafi'i. Imam As-Syafi'i sendiri mengutip dalam Musnad As-Syafi'i kumpulan hadis. Dan kata Albani ini benar maksudnya benar kata Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar pernah mengatakan seperti itu. Seorang suami mencium istri, batal. Dan kebalikannya, walaupun sang suami lagi ngantuk dicium oleh istrinya, batal, sama batalnya. Bukan hanya yang dicium batal, yang dicium juga batal. Kemudian lebih rinci lagi oleh ulama berikutnya menjelaskan begini. Iklan ketahuilah antara bahwasanya menyentuh biasa itu, megang, salaman, langsung mencium, nakidun, bisa membatalkan, bisa merusak wudhunya disuruh khamsah dengan 5 syarat. Ahad dua, salah satunya ayakuna baina mukhtalifani dzukura wa unsa. Dalam sentuhan itu terjadi antara laki-laki dan perempuan. Bukan perempuan dan perempuan, bukan laki-laki, tapi beda jenis. Tanuha yang kedua, ayakuna bil basyarah munasyahri wasini wal butur. Jadi dalam sentuhan itu terjadi dengan kulit, bukan rambut dengan rambut, bukan gigi dengan gigi, bukan kuku dengan kuku, tapi memang sentuhan tadi kulit. Termasuk pipi dengan pipi, kulit. Salih yang ketiga, ayat bidun hakil, ketika menyentuh tanpa penghalang, jadi langsung kulit dari situ, nggak pakai kaos tangan. Kalau pakai kaos tangan tidak, nggak tembus. Rasulullah yang keempat, ayat dua kulun rumah haddan tustafi. Jadi ketika sentuhan itu memang bisa melanjutkan sampai pada tingkat tumbuhnya syahwat. Khamisulah yang kelima, adamul mahramiyah, jadi bukan mahram, yang bukan mahram. Nah, suami istri itu termasuk yang bukan mahram, jika bisa dinikah. Ini kata Al-Bujairi di kalangan mazhab Syafi'i. Yang terjadi pada jamaah, itulah alasan di kalangan yang berpendapat bahwa menyentuh lain jenis yang bukan mahram itu bisa membatalkan wudhu. Pertama, zahir ayat tadi itu lamastum itu diartikan menyentuh biasa. Loh, begitu? Alasan Syafi'i karena kata-kata itu disejajarkan dengan al-waqid,
orang BAB. Kalau BAB menyebabkan munculnya hadas kecil, maka menyentuh juga hadas kecil. Kalau untuk hadas kecil berarti bukan bersenggama, tetapi hanya sentuhan biasa. Kemudian dukungan yang paling kuat adalah dari sahabat Ibnu Umar yang mengatakan bahwa apabila seorang suami menjemput istrinya sebelum sholat, maka dia wajib wudhu lagi. Nah sekarang mari kita ikuti diskusi di kalangan ulama yang berpendapat bahwa menyentuh termasuk salaman, termasuk mencium tidak membatalkan. Apa alasannya? Nanti kita timbang-timbang mana yang kuat. Kalau dari kita ikut ulama yang sudah nimbang-nimbang. Kalau ini bagaimana ulama tarjih nanti menimbang-nimbang. Para jamaah, hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh ulama mazhab Hanafi sehingga berkesimpulan bahwa menyentuh lain jenis termasuk istri itu tidak membatalkan wudu, itu ada beberapa hadis. Hadis pertama, An Aisyah dari Aisyah zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Aisyah bercerita, kuntu anak suatu ketika di malam hari aku tidur baina yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan Rasulullah. Aku tidur di depan Rasulullah. Warjulai di kiblati, saat itu posisi kakiku berada di arah kiblat beliau. Jadi kalau beliau orang Madinah menghadap ke selatan kan, Nabi sallallahu alaihi selatan, maka Aisyah tidur di depannya. Kaki Aisyah pas lurus arah Nabi ke kiblat. Sekarang bayangkan, mosok sampai ke sini. Ini menunjukkan bahwa ruangan yang dipakai tidur oleh Aisyah dan yang dipakai sholat oleh Nabi tidak sebegitu longgarnya. Sehingga ketika Nabi sholat terhalang oleh apa tadi itu? Oleh kaki Aisyah. Dan ingat, rumah Nabi saat itu di dekat Masjid Nabawi, dekat sebelahnya. Nah, apa yang terjadi dalam peristiwa itu? Fa'idha sajada, apabila Nabi mau sujud, wa mazuni, maka Nabi memberi syarat dengan menyentuh kakinya Aisyah. Nabi memegang kaki Aisyah. Faqabatu rijlai, maka aku angkat kakiku supaya tempatnya lebih longgar, bisa dipakai sujud oleh pada apabila berdiri untuk yang berikutnya basah pada kakiku tak selanjutnya mengenai tak lepaskan lagi. Rawal Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi peristiwa itu menggambarkan Nabi sedang sholat menyentuh kaki Aisyah. Kira-kira Aisyah tadi itu pakai selimut atau enggak? Nggak dijelaskan hadis ini. Nabi menyentuh kaki Aisyah. Karena tidak dijelaskan, maka ulama ada yang berpendapat atau pakai selimut itu. Yang mengatakan tidak batal, tidak. Sama-sama tidak tahu. Ini hadis pertama, hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi yang hadis pertama tadi itu Nabi tangannya Nabi menyentuh kaki Aisyah. Sekarang kebalikannya, Aisyah menyentuh kaki Nabi. Aisyah dari Aisyah sholat bercerita dia, Fakatu pernah suatu ketika aku kehilangan Rasulullah, kehilangan Nabi, lailatan di suatu malam. Jadi cerita Rasul lagi. Jadi ketika Nabi tahajud itu tidak ngajak Aisyah berjamaah. Nabi tahajud sendiri, Aisyah diberikan terlebih. Sehingga pada saat itu kejadiannya Aisyah
Aisyah saking enaknya tidur, suatu ketika beliau terbangun, golek itu mana ini Rasul, mana suamiku? Tadi kan tidur bersama-sama, digerayai sama si gerayai. Nah ini juga bisa kita pahami bahwa dalam suasana malam itu, dalam suasana tidur, lampu dimatikan. Lampu dimatikan. Ketika Nabi tahajud, lampu juga dimatikan. Artinya tidak diterangi oleh lampu. Nah, setelah maka ketika Aisyah terbangun dari tidur, gerayai itu Nabi, mana suami? Maka ketika gerayai Nabi itu, faltamastu fawaqat yati, maka aku menyentuh tanganku alabat berdemi ke telapak kaki beliau. Bahwa masjid satu beliau sedang sujud. Nah, di posisi tidurnya beda dengan yang tadi. Tadi kan berada di depannya, ini mungkin di belakangnya. Sehingga ketika dilayani ketemu telapak kaki. Nah, kalau yang pertama tadi Nabi tanya menyentuh kaki Aisyah, yang kedua ini Aisyah yang menyentuh Nabi. Pertanyaan, kira-kira Nabi pakai as-sakur atau enggak ketika sholat? Kan seperti itu. Atau ketika tidur Aisyah pakai asan apa tidak? Kan gitu saja permasalahannya. Nah, bagi yang mengatakan tidak masalah, ya normal-normal saja. Setelah biasa terjadi tanpa masalah. Yang kedua ini hadis riwayat Muslim. Jadi hadis sudah menjelaskan bahwa Aisyah menyentuh kaki Nabi ketika Nabi sedang sujud, telapak kaki disentuh. Dan ketika Nabi disentuh, tetap jalan sholatnya, tidak berhenti dan wudhu. Berarti kan membiarkan. Dianggap tidak membatalkan. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, para jamaah, hadis-hadis itu menunjukkan bahwa laki-laki menyentuh wanita atau wanita menyentuh laki-laki tidak membatalkan itu. Jika batal, tentulah Nabi nggak melanjutkan sholatnya. Ternyata dalam hadis itu Nabi tetap jalan sholatnya. Nabi menyentuh, Nabi tetap jalan. Nabi disentuh, Nabi juga tetap jalan. Ini alasan madzhab Hanafi. Nah, ada yang diheboh lagi. Ini hadis yang lebih meyakinkan. An Aisyah dari Aisyah, Nabiya bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qobbalah pernah mencium Aisyah walau mentaudu dan tidak berwudu lagi dalam rangka sholat. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, kata Al-Albani hadis ini sahih. Karena tidak ulama mengatakan sahih, tapi Al-Albani mengatakan sahih. Hadis ini semakin memperjelas bahwa mencium istri itu tidak membatalkan. Ini dia nanti. Tapi kata kedua tadi kan baru siapa? Jadi kalau suami untuk istrinya, dia wajib untuk ini hadisnya Nabi mencium istri. Kata ulama yang mengatakan batalkan itu kan Nabi spesial. Gitu. Nanti ada apa lagi? Ya nggak apa-apa namanya pendapat. Allah. Nah, para jamaah hadis-hadis tersebut tentu juga berlaku bagi kita umatnya. Karena semua yang dilakukan Nabi itu pada dasarnya menjadi contoh teladan bagi kita sebagai umat. Kecuali kalau ada penjelasan yang mengecualikan baru hanya berlaku Nabi. Kita tidak bisa mengatakan itu Nabi, nggak apa-apa kalau kita beda. Nabi itu kan teladan kita. Apa yang menjelaskan bahwa kita beda? Tidak ada. Karena tidak ada ya, tapi kita bisa melakukan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana mentarjih Muhammadiyah? Para jamaah di dalam tarjih Muhammadiyah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama namanya
keputusan itu yang paling resmi diresmikan oleh PP Muhammadiyah. Tentunya menjadi HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Sekarang ada 2 yang kecil, 1 kira-kira 200-300 halaman, yang kedua itu sampai 600 halaman. Tapi jilid 1 sampai jilid 3. Itu yang pertama. Yang kedua namanya Fatwa Tarjih. Yang kedua ini dimuat dalam majalah SM Suara Muhammadiyah, kemudian dibukukan menjadi 9 jilid. Jadi sekarang itu Tanya Jawab Agama judulnya itu ada 9 jilid. Itu statusnya adalah sebagai fatwa tarjih. Sudah dibahas oleh tim khusus. Nah yang ketiga namanya wacana. Itu pendapat perorangan. Jadi kalau saya berpendapat nggak ditarjih, tapi karena saya Muhammadiyah, maka itu termasuk tarjih, tetapi wacana yang masih nanti bisa dikembangkan dan dibahas lanjut dalam forum terbatas. Nah sekarang ini kita kutipkan dari fatwa tarjih yang dimuat dalam buku Tanya Jawab Agama jilid yang kelima. Di situ para jamaah Muhammadiyah dengan tarjihnya mengambil sikap setuju atau sepaham dengan pendapat bahwa sentuhan kulit laki-laki dan wanita tidak membatalkan itu tarjih. Berarti tarjih itu sependapat dengan mazhab Hanafi. Bukan berarti tarjih Muhammad itu mazhab Hanafi. Kebetulan saja pola pikir dalil yang dipakai oleh Hanafi cocok, maka tarjih Muhammadiyah seperti itu pendapat. Nah pendapat ini kemudian dituangkan dalam buku tajam itu beberapa peristiwa. Di antaranya tadi ada peristiwa yang pertama, Aisyah ketika tidur kakinya disentuh oleh Nabi. Ternyata Nabi jalan terus sholat. Peristiwa kedua, ketika Aisyah terbangun dari tidur, Nabi sudah dalam keadaan sholat, lalu sujud, malah Aisyah menyentuh kaki Nabi dan Nabi terus dalam sholat, tidak berhenti. Itu kemudian dipahami oleh kelompok ulama yang kedua ini dan diambil oleh mazhab tarjih. Ini memperkuat pendapat bahwa menyentuh pakai tangan itu tidak sampai membatalkan wudu. Nah, itu contohnya. Tidak dipisah dua, tapi itu juga dimuat dalam buku-buku tarikh atau sejarah Islam. Biasanya ditulis oleh Ali Muhammad Ash-Sharafi dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah. Nah, dua peristiwa tadi itu bisa menjadi dalil dan dapat dijadikan contoh konkret dalam membentuk pandangan bahwa kesentuhan kulit laki-laki perempuan termasuk suami istri yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudu. Ini yang diambil oleh tarjih Muhammadiyah. Nah, para jamaah kembali lagi harus dipahami bahwa perbedaan pendapat tentang ini sudah terjadi sejak masa sahabat Nabi. Jadi jangan dipersoalkan. Kewajiban kita adalah memahami karena oposisi persatuan pendapat membatalkan persangkaan pendapat yang tidak membatalkan. Itu ceritanya. Apa dalilnya? Ini yang kita kaji. Bukan hasilnya. Yang kita kaji itu dalilnya. Sehingga kita ini ketika bersikap ngerti ilmu. Nah, secara umum tadi dapat dikatakan bahwa kalangan sahabat yang mendukung pendapat membatalkan itu adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Kemudian kalangan tabi'in dan Az-Zuhri. Di kalangan umat sahabat Imam Syafi'i yang membatalkan urut tadi. Yang dikatakan tidak batal kalangan sahabat adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ahli tafsir yang ditugaskan oleh Nabi.
Kemudian di kalangan nanti ada Taurus, dan di kalangan 4 mazhab itu ada Imam Hanafi. Di belakang Ibnu Taimiyah itu dulu pendapat yang mengatakan itu tidak dibatalkan. Nah, Ibnu Abbas secara khusus mengatakan bahwa kata-kata mas, lamas, mubasyarah semuanya berarti menyentuh, tapi maksudnya bukan sentuhan biasa, tapi yang dimaksud adalah bersekutu. Sehingga kalau hanya sentuhan kali biasa itu tidak membatalkan. Ini kata Ibnu Abbas. Dikutip oleh Imam Al-Tabari dalam tafsirnya Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Nah, para jamaah, bila kita cermati pandangan di atas, maka tampak adanya perbedaan pendapat yang sudah muncul di kalangan sahabat. Karena itu kita bisa mengkaji lebih lanjut mengenai pendapat yang kita tersebut, mana di antaranya yang menurut kita lebih dekat dengan Al-Quran dan Hadis. Nah, kita sudah membaca Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa pandangan Ibnu Abbas, kemudian Taurus atau kemudian Imam Hanafi, kemudian Ibnu Taimiyah itu kata Tarjih Muhammadiyah lebih dekat dengan Al-Quran dan Hadis. Itu pandangannya. Jadi walaupun Muhammadiyah dengan tarjihnya mengatakan itu tidak batal, itu bukan pendapat yang mutlak, tetapi paling tidak itulah yang sudah dipilih oleh tarjih. Nah, para jamaah, ketika kita membaca, lalu mengapa untuk mendapatkan ketiga yang mengkompromikan antara pendapat itu? Karena memang setelah dilacak memang ada hadis-hadis menunjukkan bahwa Nabi pernah mencium istrinya, enggak apa-apa. Tapi juga ada penjelasan dari Ibnu Umar yang mengatakan itu bisa membatalkan. Akhirnya direnungkan untuk ketiga ini, kalau begitu bisa dikatakan membatalkan apabila ada syubhat, tidak membatalkan apabila tidak ada. Ini pendapat saya. Berdasarkan sunnan. Nah, apa dasarnya para jamaah? Kembali saya tekankan bahwa kajian kita ini bukan untuk memperuncing, untuk menunjukkan kita beda, bukan, tetapi untuk memahami mengapa ulama kelompok ini itu mengatakan batal, mengapa kelompok ulama ini itu mengatakan tidak. Kita mendapatkan jawabannya dari itu alasan. Dikatakan batal, katanya sampai tadi karena ya pemahaman makna ulama itu dijadikan sentuhan biasa, sehingga menyebabkan hadas kecil, kemudian disebutkan dengan diabetes hadas kecil. Nah, sehingga mengatakan kalau begitu yang membatalkan menyentuh biasa adalah membatalkan wudhunya. Tapi kata Ibnu Abbas, kemudian berikutnya nanti ada Imam Hanafi, ada Ibnu Taimiyah mengatakan itu tidak membatalkan. Dan akhirnya Tarjih Muhammadiyah setuju pada pendapat yang mengatakan tidak membatalkan. Nah, pendapat seperti ini cukup kita pahami, cukup kita ketahui, bukan untuk menjadi dasar kita supaya bisa berdebat lebih hebat, bukan. Tidak ada yang kita berdebat. Kalau bisa kita hindari perdebatan, tetapi kita pahami, kita maklumi, itu mengapa terjadi perbedaan. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi ini sudah 5:30. Jadi saya akhiri saja. Kalau menurut catatan Isyraq hari ini pada pukul 5:20, sehingga sekarang habis ini kita tidak bisa melakukan sholat Isya. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, memberkahi kehidupan kita, dan semoga kita dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebajikan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.